Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu yang hadir di acara diskusi forum dosen pada hari ini, baik yang di offline, yang langsung hadir di meja redaksi, dan cukup banyak juga pada hari ini, dan juga yang hadir secara online. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini sudah sesuai dengan hajat ya dan rencana dari forum dosen. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pemantau, dan dengan suasana pertemuan yang pada hari ini ya di ruang redaksi tetap dengan protokol kesehatan ya yang kita lakukan. Dan ya tentunya kita berharap bahwa diskusi ini juga akan memberi manfaat yang besar. Biasanya di forum dosen itu problem dan solusi kita harapkan. Jadi tentunya ini juga menjadi bahan penting bagi Pak Wali Kota. Tapi pada saat yang sama juga buat kita semua, termasuk publik ya secara luas yang nanti akan mendapatkan informasi mengenai diskusi ini, bisa memahami dan juga memberikan apresiasi atau dukungan ya yang mungkin diperlukan, karena bagaimanapun pengembangan wilayah Kota Makassar itu membutuhkan dukungan ya dari berbagai pihak, termasuk suasana pada hari ini sebenarnya dari forum dosen. Makasih Pak Wali sudah hadir. Kita langsung saja Bapak Ibu memulai acara, tapi sebelum saya memberikan sedikit pengantar, saya ingin mempersilahkan dulu karena kita hadir di ruang redaksi dan ada pimpinan redaksi yang akan memberikan pengantar. Terima kasih banyak telah memfasilitasi forum dosen. Silakan Pak Ronald. Pak Wali Kota yang saya cintai, Pak Adi Surya sebagai Ketua Forum Dosen, Ibu Bapak anggota Forum Dosen yang kami banggakan. Sore hari ini kesempatan yang sungguh berbahagia bagi Tribun Timur. Di awal tahun 2022 kita bertemu bersama Pak Wali dan Forum Dosen. Seperti kita ketahui, dalam kegiatan sehari-hari Tribun Timur senantiasa berusaha mengangkat topik-topik aktual, dan kali ini berkaitan dengan masalah perkotaan dengan Forum Dosen yang selama ini sudah memberikan sumbangsi yang besar lewat dialog-dialog mereka, diskusi-diskusi mereka yang sungguh-sungguh memberikan manfaat signifikan bukan hanya masyarakat kota, tapi bagi warga Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Untuk itu kami dari Tribun Timur mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota yang sudah hadir di awal tahun 2022 di kantor harian Tribun Timur, dan kepada Forum Dosen yang menyelenggarakan bincang-bincang kota hari ini. Sekali lagi mengucap memberikan peran yang setinggi-tingginya untuk kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan persilakan Pak Wali dan Forum Dosen untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ronald, mewakili redaksi. Saya ingin memulai dengan menceritakan sedikit Pak Wali kenapa diskusi ini dilakukan. Dan ya biasanya forum dosen itu kalau berkumpul pasti ada hal yang serius ya. Tidak selamanya berkumpul seperti ini. Biasanya setelah berkembang di grup baru kemudian kita sama-sama menyepakati untuk menjalankan pertemuan. Nah, alhamdulillah ini mungkin pertemuan yang beberapa kali juga dengan Pak Wali Kota. Sebelumnya sudah pernah dengan forum dosen. Awalnya sebenarnya ini dipicu oleh berita tentang pembangunan rencana gedung mall ya, pelayanan publik. Dari situ mulai itu Pak Wali di Taman Macan ya, dan muncullah berbagai tanggapan dari teman-teman dan berkembang bahkan menjadi sangat serius lah, tajam, dan itu dianggap problem yang perlu dijelaskan ya ke publik oleh Pak Wali. Ada salah satu pendapat bahkan yang mengatakan kebijakan itu keliru, kebijakan itu sebenarnya salah dalam perencanaan,
bahkan tidak memperhatikan arus pergerakan manusia yang mau dikirim ke tengah kota lagi ya, dibangun di ruang terbuka hijau lagi. Bagaimana area parkirnya sepatutnya justru diarahkan untuk menarik keluar arus mobilitas masyarakat. Mengapa tidak memilih lokasi misalnya sepanjang jalan lingkar luar yang terbangun? Saya ingin mengutip satu saja, barangkali sebenarnya rangkaiannya banyak sekali, tapi itu menjadi persoalan serius dan dianggap bahwa dari pendapat yang berkembang ini ada sesuatu yang perlu untuk dipikirkan kembali. Entah ini berita ini juga benar karena ini dari pers ini, Pak Wali jadi lalu muncul kembali bantahan dari Pak Wali. Nah ini sebenarnya ada aspek komunikasi juga yang kelihatannya antara yang disampaikan dengan pihak yang berada di bawah Pak Wali Kota dengan statement yang dibuat oleh Pak Wali bahwa rencana itu sebenarnya tidak ada. Nah ini saya kira yang menjadi pemicu awal lalu berkembang luas mencakup berbagai macam aspek pembangunan yang ada di Makassar, Pak. Karena kota itu ya banyak aspek yang terkait di dalamnya, tidak hanya terkait dengan tata ruang, tata wilayah, penataan arsitektur kota, tapi juga berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek politik dan sebagainya. Ini berkembang dan ya satu hal yang kemudian menjadi judul dari diskusi ini adalah ruang kota. Nah kita bisa mungkin melihat lebih luas persoalan yang dihadapi karena ruang kota itu bukan hanya ruang yang sifatnya fisik, tapi ruang yang bahkan dikonseptualisasi sebagai ruang sosial. Di dalamnya banyak problem masyarakat yang harus diselesaikan dan apapun yang dilakukan oleh kota, pemerintah itu akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Bahkan ada ruang yang diistilahkan oleh ahli itu sebagai ruang abstrak ya, di mana pemerintah di situ mendefinisikan pembangunan kota itu bahkan mungkin di luar daripada aspirasi masyarakat, di luar dari suara yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi ruang di mana kota itu dalam pembangunan atau kerangka pembangunannya ya ditafsirkan sendiri oleh pemerintah. Nah ini saya kira problem yang kita ingin dengarkan dari Pak Wali Kota barangkali perlu. Ya, bukan barangkali, tapi memang harus dijelaskan, Pak. Siap. Wali, makasih banyak Pak Wali sudah hadir dan nanti ada teman-teman. Saya tidak menyebut lagi nama satu persatu Bapak, Ibu, teman-teman tadi saya sudah sebutkan dan sudah ada di catatan redaksi untuk mengirit waktu dan mudah-mudahan bisa mendapatkan giliran nanti memberi pendapat. Silakan Pak Wali. Ya. Makasih banyak. Ya. Saya buka masker. Ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Adi yang memandu kita, Om Ronald, teman-teman bapak saya, bisa panggil Om. Profesor yang saya yang Nuri. Pemimpin itu saya kira menjawab pertanyaan rakyat dalam bentuk solusi. Banyak orang mengklaim bahwa dia yang paling dengar sama rakyat. Sebenarnya yang paling banyak mendengarkan rakyat itu seperti kita-kita. Karena saya ini berkampanye dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, ujung ke ujung. Kitalah yang paling banyak mendengarkan rakyat. Mohon pelayanan publik seperti dari pendapat bahwa kenapa tidak di lingkar luar? Justru sekarang itu di lingkar luar hidup capil. Sekarang orang mengeluh kiri kanan. Justru ini kan aneh ini Bara, yang mana mau didengar ini? Yang istilah di lingkar luar sekarang justru karena disitulah keluhannya begitu banyak. Sehingga kami harus di situ, di Infocom, di lingkar-lingkar semua ini Pak. Dan itu semua keluhan masyarakat. Nah sehingga akhirnya saya harus menjawab dengan MPP, Mall Pelayanan Publik. Memang ini kan banyak orang baru, anak-anak muda. Bapeda muda, Bapenda muda, semua orang muda yang seleksi masuk. Orang-orang muda ini perlu memang kematangan komunikasi. Saya tidak mau salahkan saya punya anak buah karena memang dia belum terbiasa dengannya. Saya tegur dia, tidak boleh kau bicara begitu. Kalau kau bicara di taman macan, orang bicara itu pohon-pohon ditebang semua. Saya ini perencana kota Pak, lagi cari RPH.
Kenapa saya minta bantah kan itu aneh tuh. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat kembali ke logika berpikir dari evidence yang sudah ada, apakah kira-kira saya membuat seperti itu? Tentunya pasti tidak. Kenapa saya bangun di tengah kota? Itu dekat dengan balai kota. Nah, saya tidak bangun di situ, saya bangun di atas drainase cukup luas, itu 22 meter. Di atas drainase yang ada tuh Satpol PP, kantor lurah, apa semua itu bukan di tamannya. Nah, persoalan parkir, saya kira saya ini engineer, saya bisa menghitung kapasitas parkir, saya bisa menghitung lalu lintas sendiri walaupun saya di wali kota, saya bisa mengoreksi banyak hal soal teknis. Jadi saya kira teman-teman baik netizen dan lain-lain tidak usah khawatir soal itu. Yang saya pasti akan orang yang terdepan untuk mengontrol itu. Yang penting adalah kita kan mempunyai skenario besar. Kami akan membuat Japarate dari Pantai Loksari yang berhubungan dengan Benteng, berhubungan dengan Tipo, berhubungan sama CPI, berhubungan dengan sama berhubungan sama pelayanan publik. Jadi mau pelayanan publik ini jangan dipikir bahwa selalu dengan parkir yang harus dalam gedung begitu dan lain-lain. Ini sentral parkir yang kita siapkan dalam kawasan. Jadi orang berjalan kaki ke sana dan langsung berhubungan dengan balai kota. Lebih bagus menunggu desainnya baru kita kritisi. Jangan dalam pikiran masing-masing, kritisnya tidak ada salahnya. Cuma sebijaknya kalau lihat dulu desainnya. Baru dikomentari cukup tidak parkir. Masa kita pemerintah bikin bangunan tidak cukup parkir, itu logikanya. Kita yang bikin regulasi. Nah, itu tidak dibangun di Taman Macan, berarti di luar. Di sudut di sampingnya, yang ada kan di atas got itu, tidak ada tamannya di situ. Memang bangunan di situ. Itu kita robohkan bangunan, kalau tidak salah itu ada Satpol PP, ada kantor lurah, ada kantor apa, itu yang saya katakan. Justru kita akan bikin perpanjangan taman sampai di rooftop. Jadi kita sambung di taman. Seperti itu. Jadi yang tempel di Telkom. Itu ada 22 meter di situ. Ya. Memang bagus samping sama taman, tapi biasanya orang pikir itu taman kan begitu. Jadi memang ini kata-kata saya bilang sama mesti gue jelaskan, kita akan buat di atas drainase itu di tempatnya Satpol di situ semua kita akan. Itu ada 22 meter yang tidak ada pohon, tidak ada apa, bangunan di situ yang punya potensi untuk kita manfaatkan secara maksimal. Nah, yang kedua, MPP ini bukan hanya sekadar MPP, Mall Pelayanan Publik total, termasuk di Spenda seluruh total. Waktu kami periode pertama, MPP kami pelayanan publik kami ini nomor 1 Indonesia, Pak. Nomor 1 dan terbaik di antara terbaik. Jadi saya dapat 3 piala itu kan. Pelayanan publik itu 3 ukurannya. Dukcapil, saya dapat A+. Kemudian Rumah Sakit Daya, saya dapat A, dan kemudian PTSP saya dapat A+. Terus karena saya terbaik dari terbaik, dapat lagi piala terbaik dari terbaik. Dulu 2 tahun ini ya kosong, saya tidak masalahkan siapa-siapa. Ya. Ini paling terburuk kita. Paling rendah. Paling rendah. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Tapi kita kasih angkat lagi. Ya, kita perbaiki, kita punya rumah sakit. PTSP kita sekarang bukan 1 pintu. Namanya 1 pintu, tapi banyak jendelanya, Pak. Karena dia rubah perwalinya, sekarang kita rubah kembali. Nah, kita normalkan semua. Nah, nanti di Mall Pelayanan Publik itu bukan hanya Mall Pelayanan Publik, seluruhnya dinas-dinas kecuali Damkar, kecuali BPBD, itu semua masuk di situ. Jadi langsung berhubungan juga dengan balai kota, itu pakai Japarate, jadi koridor melayang. Gitu. Di samping kita akan bikin juga new balai kota beda. Jadi nanti mau pelayanan publik di situ. Termasuk nanti lab, kita bikin di situ lab kota. Ya, kita punya lab kota sekarang. Termasuk itu masalah pandemi, tetap kita harus concern sehingga kita akan bikin lab sendiri. Itu termasuk juga organisasi-organisasi, misalnya nanti ada dewan tata ruang, dewan pendidikan, kita akomodir semua di situ. Jadi satu sistem. Dewan kesehatan, dewan investasi,
Jadi kita akan lebih banyak melibatkan para ahli dan masyarakat dengan dewan-dewan dan forum. Jadi ada dewan, ada forumnya. Di mall pelayanan publik Nanti di mall pelayanan publik itu kita. Iya, terintegrasi banyak. Terintegrasi banyak. Unit, ya. Jadi dia 7 lantai. Dia panjangnya itu 120 meter, lebarnya 22 meter. Iya. Di atas drainase kita atur. Iya. Drainase Belanda itu karena sudah tua juga kita perbesar. Iya. Kemudian parkir itu di bawah, kita mulai dari lantai 3 dan kita ada central parking nanti itu di sekitar WR Supratman. Iya. Yang berhubungan, jadi pedestrian networknya ini di atas Pak. Nah makanya namanya Japarate. Betul. Ya, Japarate. Nah, kira-kira, tapi memang susah diterangkan kalau tidak ada gambarnya. Jadi nanti kita kasih gambarnya. Tanggal 26 kami launching Pak, persis. Iya. Kami 1 tahun, kami akan launching 26. Jadi tidak salah orang berpandangan bahwa kalau melihat statement seperti itu, tidak salah. Masyarakat, netizen tidak salah. Karena kalau dibangun di Brahma Macan, wah, itu konyol namanya. Itu kebijakan konyol. Iya. Cuma kalau kenapa di situ justru menjawab keresahan masyarakat. Bukan di Taman Macan, berarti dekat Taman Macan. Iya, di pinggir. samping. Iya. Ya, di samping. Ini kan begini Pak. Iya. Ini Telkom. Ini ada tanah sedikit, ada got di sini Pak. Iya. Di sini baru taman semua pohon-pohon sebelah sini. Itu masih ada selisih 22 meter. Iya. Itu jadi memang ini bicaranya agak detail. Nanti dilihat barangkali di desain. Ya. Sekaligus Taman Macan kita benahi. Lebih baik kita kasih naik karena itu tempat rendah sekali nih Pak. Tapi pohon-pohonnya tidak justru asetnya itu adalah pohon. Jadi seperti itu. Nah, persoalan ruang kota, cerita banyak ini ruang kota. Jadi kami juga sekarang lagi merumuskan RT RW kota dan sebentar lagi kita akan merumuskan RDTR kota. Misalnya kita punya RTH misalnya, RTH yang lagi 9,72%. Nah, banyak orang memang di RTH ini ada paham yang kalau saya perlu juga dikritisi. Orang menganggap bahwa RTH itu, misalnya kalau ada rumput, sudah RTH itu 100%, misalnya ada 1x1, 100%. Kalau saya sebenarnya tidak begitu, lebih ke green coverage rasionya. Jadi greennya, biar satu pohon, tapi kalau dia besar, itulah karena kan intinya RTH itu adalah oksigen. Tapi kalau dia luasnya 10x10 tapi rumput tidak memproduksi oksigen itu Pak. 10x10 tapi ada 4 pohon beringin besar, itu lebih memproduksi oksigen. Jadi lebih ke green rasio. Nah, kami akan menetapkan misalnya Lakang yang sekitar 700 hektar. Kemudian Roman Tangaya itu ada sekitar 200 hektar untuk jadi kawasan hijau. Sehingga saya kira kita bisa naik sampai 15% lah RTH kita. Kalau 15% berarti sisa 5%. Nah, memang pemenuhan 5% ini tidak gampang. 20% atau 30% Pak? 30%, tapi dibagi dua Pak. 20% publik, 10% private. Nah itu yang perlu. Saya kemarin itu mencoba mengkompensasikan begini Pak. Daerah terbangun di Makassar itu sudah 65% kepadatannya kita. Sisa 35% daerah tidak terbangun. Artinya kita hanya punya menyisakan, kalau ada RTH di situ 30%, berarti sisa 5% wilayah Makassar yang bisa kita bangun untuk mempersiapkan depan kita. Tidak ada jalan lain kecuali kawasan baru yang kita mitigasi dengan cara reklamasi. Jadi beda itu reklamasi dengan cara mitigasi. Kita harus memitigasi pesisir kita dengan cara reklamasi. Dan kita sudah lakukan itu. Nah, disitulah kesempatan kita memenuhi kebutuhan RTH kita. Karena saya memberi waktu di tata ruang kemarin yang saya rancang sendiri, saya menetapkan bahwa RTH itu untuk kawasan reklamasi 50%. 30% publik, 20% private. Ya. Nah, kenapa saya bikin misalnya saya ganti Terembesi menjadi Ketapang Kencana, itu dalam rangka koridor RTH, pemenuhan RTH Pak semua. Jadi ini sebenarnya sangat konseptual secara keseluruhan, cuma karena terlalu banyak politiknya jadi susah dilihat dengan kacamata yang lebih fair gitu.
Seperti kemarin persoalan ketapang kencana misalnya. Sekarang kita lihat ada tak ketapang kencana yang rubuh pada saat angin. Coba lihat tren besi itu banyak dikasih mati orang itu karena rubuh. Nah, seperti itu. Karena kita menganut saya punya istilah ada koridor hijau, Pak. Iya. Koridor hijau. Nah, Apa itu? ini di jalan-jalan kita bikin koridor hijau harus 2 gitu, Pak, baru dekat. Seperti kita di pantai itu kan koridor. Beda penghijauan dengan koridor hijau beda. Itu Singapura menganu konsep dia malah double koridor 3. Dia sudah double koridor. Iya. Begitu. Nah, jadi sebenarnya memang harus diterangkan secara lengkap. Betul. Tidak sepotong-sepotong, tapi kalau saya terangkan lengkap, waktunya nggak cukup. Iya. Tapi yang jelas saya bikin MPP itu untuk menjawab keluhan masyarakat bahwa di Dukcapil itu terlalu jauh. Jadi bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa kenapa tidak di lingkar luar. Nah, nggak tahu yang mana mau dijawab ini karena saya langsung dengan masyarakat kan. Jadi begitu. Jadi saya ini mendengarkan masyarakat di waktu kampanye kemarin salah satu adalah Pak terlalu jauh di Dukcapil. Kita mau dekat-dekat. Yang mana dekat itu? Dekat dengan balai kota. Kira-kira begitu. Kata dekatnya nih, dekat dengan Pantai Losari. Jadi kata dekatnya masyarakat itu ada di pada benchmark Karebosi, Benteng dan Pantai Losari. Begitu lah. Yang tersisa tadi persoalan parkir dan kemungkinan apa itu padatnya karena keberadaan mall pelayanan publik. Jadi Parkirnya disusun. Jadi ini parkir itu di situ bisa kita bikin basement. Kalau 120 Pak, 120 kali 22 itu bisa double 18 aja 6. Ini kita coba hitung teknis. Lebar mobil itu 2,5 Pak. Kalau 120 berarti dia bisa dikali 4. Satu row. 110 dikali 4 berarti dia kalau dikali 4 120 dikali 4 480 mobil kalau benar kiri kanan sebenarnya ada hitungannya semua ya, tidak boleh memang juga jauh lebih ya. 120 mobil itu 2,5 meter ya, jadi 120 bukan 450 salah saya kalau jadi 120 dibagi berapa kalau dibagi 2,5 berarti ada sekitar 48 berarti ada 96 ya, kali 2 kali 2 lantai besar itu Pak kali 10 jadi 96 kali 10 saja sudah 1.000 orang Pak 1.000 orang pada satu saat kan dihitung 1.000 orang pada satu saat itu sudah besar sekali 960 Oke. Iya. Karena tidak semua orang naik mobil iya. ya setengahnya hitungannya dari dikali 4 dikali motor dan lain-lain kira-kira 10 lah rasionya begitu jadi kalau soal itu insya Allah kamilah orang yang pertama nggak mungkin kita bikin konyol-konyol Pak cuma dilihat dulu desainnya supaya ya siapa tahu ya apa namanya kita juga bukan hilang ada yang kelupaan di desainnya silahkan Oke, baik Pak Wali, karena waktunya sempit, sekarang jam 5 lewat ya. Baik Bapak Ibu, saya kira kita persilakan ya. Intinya tadi Pak Wali, apa yang berkembang juga dari diskusi kita di grup forum dosen berkaitan mall pelayanan publik pertama, yang kedua soal ruang terbuka hijau RTH tadi ya. Sudah ada gambaran yang dikemukakan oleh Pak Wali berkaitan dengan soal itu. Saya mau persilakan barangkali dulu yang di online Bapak Ibu ya teman-teman. Yang pertama barangkali Pak Majid Salatu, silakan Pak Majid. Silakan Kak. Assalamualaikum Pak Majid. Oh, lagi ODW. Atau Prof Marwan, silakan Prof Marwan. Prof Marwan Mas. Oke. Oke, silakan Prof Marwan. Ya. Ya, kalau bisa diirit Pak 3 menitan. Ya, saya singkat aja. Ya, banyak. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Wali apa yang mau dibangun di situ.
ya adalah pelayanan publik juga ya. Yang kabarnya konon akan dibangun di ruang publik. Ternyata tidak di atas ruang publik. Saya itu, kalau saya tidak salah, ada perda wali kota atau peraturan wali kota yang melarang kita untuk menebang pohon. Bahkan di halaman rumah sekalipun, kalau ada pohon kita itu harus dilaporkan kalau mau ditebang. Apakah masih berlaku itu atau tidak ya? Ataukah ada memang atau tidak? Pernah saya dengar itu ada peraturan wali kota atau peraturan daerah, ya. Ternyata kalau seperti itu yang dibangun tadi, dan saya tahu apa yang ada di situ, karena saya sering berolahraga di situ, sering duduk-duduk di situ. Ada memang ruang kosong itu antara Telkom. Telkom, Ya. iya, antara Telkom, betul. Kalau mau dibangun di situ, ya betul. Makanya saya waktu perdebatan di grup WA forum dosen, saya bilang jangan kita terburu-buru mengklaim bahwa keliru itu wali kota, karena wali kota itu adalah ahli di pembangunan di bidang situ. Yang saya persoalkan itu adalah, kalau saya tidak salah, Pak Wali Kota itu adalah arsitek, ya, arsitektur, ya, arsitek. Jadi kalau dia arsitek tentu paham bagaimana membangun di situlah. Dan betul saya setuju ruang pelayanan publik itu jangan di luar kota dong, jangan di pinggir-pinggir kota. Bagaimana kita yang ada di kota ini kalau kita mau butuh pelayanan jauh di tempat sana, ya. Antara lainlah itu ada tadi digambarkan ada Dukcapil. Dukcapil itu dekat dengan rumah saya. Saya tinggal di Minasaupa, ya. Kalau saya butuh ya dekat sekali. Saya kira tidak ada soal lah, karena yang jadi persoalan itu hanyalah itu tempatnya dikira itu taman macan mau dibongkar. Gimana caranya taman macan mau dibongkar? Saya tidak percaya dari awal sudah dimulai. Ya. Ya. Ini berita ini Pak Wali. Kan itu yang beredar di grup perdebatan di grup WA saya, WA forum dosen. Terus terang aja, Anda usah disembunyi. Ya. Sampai ada teman yang mengatakan, wah sudah terlalu banyak saya ngomong ini sama wali kota tidak pernah didengar. Saya bilang mungkin yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan program yang mau digagas oleh wali kota. Oke lah, saya kira seperti itu. Karena ada acara saya, silakan aja Pak Wali dilanjutkan teman-teman. Terima kasih Prof. Marwan. Ya oke, terima kasih. Assalamualaikum Memanfaatkan waktu. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah ada Pak Majid Salatu ya? Atau kita ke Prof. Marsuki dulu? Oh, ada Pak Majid. Ya, Assalamualaikum, Pak Majid. Oh, lagi di mobil ya. Oke, saya sebelum ke Pak Majid ke Prof. Marsuki dulu. Silakan Prof. Marsuki. Oh ya. Belum keluar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Wali Kota dan rekan forum dosen. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, kita sudah dengar dari penyampaian Pak Wali Kota bahwa sebenarnya dasar kebijakan yang diambil ini didasarkan pada keinginan untuk implementasi visi misi program kerja yang memang sudah disampaikan sebelumnya kepada publik. Sehingga tentu saja upaya-upaya untuk membangun sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin visi misi yang diinginkan, ya tentu memang mempunyai persoalan di awalnya. Tetapi kalau kejelasan pada masyarakat itu sudah tersosialisasi, saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang jelas bagi saya, seorang pemimpin daerah, apalagi wali kota, memang harus punya pikiran-pikiran yang sangat inovatif. Dan termasuk kreatif, meskipun memang harus bersifat adaptif lah dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kita paham bahwa
strategi pembangunan kota itu memang harus dalam perencanaan wilayah yang didasarkan pada 3 pertimbangan pokok, yaitu pertimbangan fisik, pembangunan infrastruktur, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial budaya. Nah, apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota dalam program ini kelihatannya membangun infrastruktur. Tetapi menariknya, itu sudah terkait langsung juga dengan persoalan bagaimana menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang menjadi tulang punggung perekonomian wilayah regional Sulawesi Selatan dan termasuk kawasan timur. Nah, apalagi kita tahu prestasi ekonomi Makassar ini di sisi ekonomi memang bisa membanggakan. Nah, sehingga memang beberapa program-program inovatif dari Pak Wali Kota dengan program jangka pendek, menengah, dan panjangnya, ini saya pikir memang perlu dukungan daripada semua daripada kita. Dan saya melihat setiap pembangunan wilayah terutama kota itu tumpuannya memang di ekonomi. Karena inilah polarisasi yang menggerakkan ekonomi bisa menuju kepada wilayah atau kota yang maju untuk masyarakat. Hanya persoalan-persoalan sosial itu memang mungkin menjadi persoalan yang harus ditanggapi. Kalau dari kinerja ekonomi saya melihat Makassar ini luar biasa. Dari banyak hal ukuran indikator ekonomi, misalnya dari kalau kita ekonomi Pak Wali itu 4 yang paling besar. Aspek pendapatan, aspek kesempatan, aspek ketenagakerjaan, aspek stabilitas nilai mata uang. Pendapatan kita, pertumbuhan ekonomi Makassar ini terus naik ya, terutama tahun 2021 ini diperkirakan 4,6 sampai 5%, di mana sebelumnya itu negatif ya. PDB sudah hampir 4 triliun, luar biasa. Nah, kemudian sektor perdagangan yang ini mungkin menjadi kaitan yang Bapak bilang, ada hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan ekonomi dalam kaitan dengan bagaimana mendorong sektor utama ekonomi Makassar, yaitu perdagangan, ya, konstruksi, industri pengolahan, ya, termasuk jasa pendidikan, itu kalau bisa menjadi dasar di dalam pertimbangan untuk membangun kebijakan-kebijakan infrastruktur yang akan ada. Dari sisi Gini ratio, memang Makassar sudah mulai membaik juga, 0,39% ya, itu berarti sudah secara rata-rata lebih rendah daripada Sulsel. Kemudian pengeluaran belanja masyarakat kita rata-rata 1,5 juta. Ya, itu luar biasa, dan pendapatan per kapita sudah 115 juta per kapita. Hanya memang ada masalah Pak Wali Kota, ini masalah pengangguran. Ini kita di atas 2 digit ya, 14 dan 15%. Tetapi uniknya Makassar, tingkat kemiskinannya yang paling terendah di Sulawesi Selatan itu hanya 4,54%. Ini saya sedikit agak lucu lah dari secara teori. Ya? Karena teori kan kalau banyak menganggur, ya banyak orang miskin. Tapi di Sulawesi Selatan ini, Makassar ini banyak menganggur tapi tidak miskin. Nah, ini mungkin perlu penjelasan Pak Wali Kota. Tapi saya pikir Pak Wali Kota sudah akan jawab. Ya. Makassar adalah hub daripada ekonomi di wilayah daerah, sehingga banyak pengangguran masuk di situ. Kemudian yang terakhir mungkin saya tanggapi juga. Barangkali cukup dulu Pak Prof. Marasuki. Ya. Demikian mungkin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tadi poinnya sangat bagus sekali ya. Problem yang berkaitan dengan pengangguran ya. Tapi kontras juga karena kemiskinan rendah ya. Silakan berikutnya Pak Majid. Silakan Pak Majid. Pak Majid Salatu. Pak Halo. Majid. Saya minta maaf. Oke, silakan. Link silakan. saya. Halo. Ya, sudah kedengaran. Halo. Ya, halo. 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 Iya. Harus berhenti dulu itu, saya kira. Mungkin berhenti dulu. Kontak Pak Majid. Kalau Anda bisa. Saya tetap berpendapat. Halo. Ya. Saya tetap berpendapat bahwa seyogianya pembangunan fisik di Makassar itu tidak justru mengumpulkan kegiatan-kegiatan di tengah kota. Saya kira satu kegagalan kalau semuanya ditumpukan ke tengah kota.
Saya tidak setuju dengan pendapat tadi yang mengatakan bahwa wah bagaimana kita kalau dibawa keluar kota itu pelayanan, justru harus dibawa ke luar kota supaya terjadi penyebaran kegiatan di tengah di kota Marah ini. masyarakat ini kembali. Iya. Saya kira itu pendapat saya dan kita tahu bahwa daya dukung fisik kota Makassar itu sebenarnya sudah lama sekali tidak bisa mendukung kegiatan yang berkembang kota, makanya seharusnya dibawa keluar. Begitu pendapat saya. Terima kasih. Oke. Ya, sudah dapat Tadi poinnya. tadi. Makasih banyak. Saya terakhir barangkali yang online. Ada Pak Aswar ya? Ya, singkat saja saya. Pak Aswar, silakan Pak Aswar. Ada lagi satu sebenarnya. Silakan. Terima kasih Pak Wali. Ya, singkat Pak Aswar. Teman-teman. Ya. Ya, Pak Wali, saya hormati dan teman-teman produsen yang saya banggakan. Saya singkat saja. Sekarang ini dikenal dengan pelayanan publik berbasis digital dengan metaverse Digital, ya. Nah, seingat saya dulu Pak Wali itu sangat inovatif, banyak terobosan-terobosannya dalam konteks pelayanan untuk kepentingan publik yang berbasis digital, ya, dengan menggunakan handphone dan sebagainya. Nah, untuk kota yang modern, ya, pelayanan publik itu tidak lagi berbasis fisik. Nah, saya akhirnya ini menjadi heran. Pak Wali kok tiba-tiba membangun gedung bertingkat dengan biaya ratusan juta, kemudian maintenance-nya juga, kosnya itu pasti akan lebih besar. Nah, dan melupakan ya paradigma digitalisasi di dalam pelayanan publik. Nah, ini sesuatu yang tiba-tiba berubah pada diri Pak Wali. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Nah, yang membuat ini kota dunia ini kelihatannya ketinggalan visi. Ya, ketinggalan visi. Padahal Pak Wali ini sangat visioner. Nah, ini sesuatu yang dikotomi menurut saya. Saya butuh penjelasan Pak Wali. Ya. Nah, pelayanan publik sekali ya model itu harus berbasis digital dan itu Pak Jokowi sudah sampaikan. Ya. Terima kasih. Ya. Baik Pak Aswar, makasih banyak. Ini persoalan apa Makassar jadi kota smart ini. Ada ceritanya yang dikembangkan oleh Pak Aswar. Terakhir yang di online, tolong disingkat juga Prof. Hussein Hamka, silakan. Prof. Hussein Hamka. Ada. Oke. Kita kalau begitu kita Pak Imran Hanafi. Wah, sahabat saya. Mungkin bisa membuat perbandingan sedikit, tapi singkat saja, Pak Imran, dengan kota-kota di dunia. Ada juga Amir Muhyiddin itu, saya lihat. Pak Imran, mana Pak Imran? Silakan Pak Imran. Dia resen, Pak Imran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Pak Wali yang saya hormati, ini sahabat saya, sahabat lama, teman kecil ini, teman-teman Fordos. Saya kira sejak awal Pak Wali menyampaikan keinginan untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Saya kira itu tentu warga Makassar sangat mendukung. Nah, pertanyaannya kemudian dari aspek mana yang kemudian akan dijadikan prioritas oleh Pak Wali sehingga rencana menjadikan Makassar sebagai kota dunia itu bisa terwujud. Nah, saya kira kalau misalnya kota dunia itu hanya misalnya diukur dari banyaknya mall misalnya dan sebagainya, saya kira itu bahkan itu setback gitu, karena justru kalau kita melihat kota-kota dunia malah itu seperti yang karena belakangan ini ribut tentang Taman Macan. Ya, saya cuma menganggap Makassar itu terlalu miskin dengan upaya untuk memberikan kebahagiaan kepada warganya. Nah, tadi memang cukup menggembirakan apa yang disampaikan oleh Pak Wali, rencana-rencana ke depan, bagaimana mengembangkan taman kota dan segala macamnya. Tetapi at least saya hanya membayangkan apa yang ada sekarang ini itu kemudian di-maintain. Karena terus terang, saya pribadi sendiri menyesalkan apa yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya, itu dalam kaitan dengan Karebosi, melakukan penataan seperti itu. Nah, padahal justru yang kita ingin lakukan adalah bagaimana menjadikan Makassar ini
walaupun secara ekonomi bagus, tetapi secara niaga bagus, tapi kemudian ada fasilitas-fasilitas umum yang kemudian diberikan kepada warga yang membahagiakan warga, yang salah satunya adalah taman. Misalnya untuk mencontoh ya, kita nggak usahlah contoh kota-kota besar, tapi misalnya semacam Fukuoka di selatan ini ya, selatan Tokyo, atau misalnya Johor di Malaysia, itu tamannya itu udah kelas seperti yang ada di Tokyo atau yang ada di Hong Kong gitu. Nah, ini yang saya bayangkan kemudian Makassar akan melakukan itu. Bahkan apa yang dikemukakan oleh Pak Alswar tadi dalam kaitan dengan ini, tentu kita dukung ya, smart city. Nah, tetapi persoalannya ketika kita sudah terlalu jauh meloncat hal-hal yang seperti itu, sedangkan yang basic, nah katakanlah ini, mohon maaf, katakanlah seperti apa ya, pengelolaan sampah yang belum beres gitu. Mohon maaf saya mengatakan belum beres karena waktu sebelum Pak Wali ini, pejabat PLT sebelumnya itu yang sampai terjadi kebakaran tempat sampah di sana ya, pembuangan sampah akhir itu, TPA itu, saya kemudian hanya membayangkan dulu waktu kita masih kecil, TPA itu masih model seperti sekarang, tapi kemudian setelah kita sudah melihat kota dunia, kita sudah banyak belajar dan segala macamnya, ternyata TPA kita itu masih seperti itu. Nah, ini terlalu jauh mencontoh misalnya, ya tentu Pak Wali tahu ya bagaimana misalnya kota-kota seperti Jepang, bahkan di Malaysia pun itu dilakukan. Bahkan untuk recycling itu dilakukan pada tingkat kecamatan gitu. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk bagaimana mencapai visi yang dikemukakan tadi oleh Pak Wali itu sebagai kota dunia. Terima kasih. Ya, oke. Segera ada perspektif lain ya yang dikemukakan Pak Imran untuk membuat perbandingan dengan beberapa kota dunia ya, terutama dalam penataan taman. Saya sekarang barangkali ya cukup ya. Dulu sebentar kita ambil waktu karena banyak juga di offline. Bapak Ibu mungkin kita akan berikan kesempatan juga. Bagus, kita mulai dari dijawab dulu barangkali terlalu banyak. Mau dijawab dulu ya, sebentar jadi ya. lupa. Ya. Silakan Pak Wali. Ya, saya kira saya pertama karena filosofinya kota dunia ini menarik. Pak Imran, kota dunia yang kami pilih adalah livable city-nya. Jadi bukan mall. Kalau terlalu awam itu kalau kita anggap kota dunia itu mall. Livable city. Apa itu livable city? Saya kebetulan belajar langsung ke Leo Thacker. Dr. Leo Thacker itu yang mendesain Singapura. Dan Singapura adalah kota nomor 1 di dunia. Kalah Jepang, kalah Australia, kalah Swedia, kalah Copenhagen, kalah di seluruh dunia, Singapura itu nomor 1. Dan yang membuat itu namanya Leo Thacker. Leo Thacker memberikan saya banyak ilmu soal itu. Jadi livable city itu adalah jika seorang warga berjalan kaki tidak lebih dari radius 2 km, dia akan dapat semua kebutuhannya. Mau ke warung kopi jalan kaki tidak lewat 2 km, mau arisan, mau ke mall dengan berjalan kaki 2 km. Nah, kenapa saya bikin tadi dia bilang Japarate? Karena kalau Japarawa tidak aman gitu. Sekarang Japarate bikin kan itu salah satu bahagian. Jadi seperti itu Pak Imran. Persoalan sampah Pak Imran, ini informasi belum banyak sampai ke Pak Imran. Kami ini Pak adalah bank sampah terbanyak di Indonesia, terbesar, 1000 bank sampah. Kami adalah satu-satunya kota yang punya bank sampah pusat. S2 Universitas National University of Singapore itu belajar 2 minggu di bank sampah. Kami Colorado University dan New York University juga bersama ITB dan itu ke Makassar untuk belajar lorong garden dan pemilahan sampah. Sampai sekarang itu bisa dicek. Monash University itu bagaimana merevitalisasi slum dengan program RISE. Jadi sahabat saya Pak Imran dari SMP saya sahabat sama beliau, informasinya aja belum sampai. Nanti saya ajak tempatnya Pak Imran. Kalau kita lihat, kita pasti akan, karena tidak mungkin orang Singapura yang begitu tinggi dijadikan contoh pergi belajar ke
Hilang suara. Suara tidak kedengaran. Suara di dunia. tidak kedengaran, Pak Adi. Boleh dilihat, dibuka di Google Smart City Index 2019. Kita bisa lihat itu kita ranking 80 dunia, mengalahkan Rio de Janeiro, Manila, beberapa ibu kota negara kita kalahkan. Sekarang kita menurun ranking 100, ya lumayan lah, masih ada di listing lah. Nggak ada masalah, kita akan naik kembali. Pak Paswar, pelayanan ini bermacam-macam. Ada pelayanan yang 3 jam saja. Ada pelayanan ganti surat-surat itu hanya 2 menit. Ada pelayanan harus 2 minggu. Seperti MB itu harus 2 minggu karena diperiksa gambarnya dan lain-lain. Di seluruh dunia begitu. Saya lihat di Kanada. Saya sudah pergi ke Kanada sama KPK. Saya pergi lihat di sana 3 minggu. Saya training integritas melihat seluruh pelayanan publiknya. Mall pelayanan publik ini wajib sebagai pemerintah. Wajib. Baru kita launching. Pemerintah pusat sudah minta desainnya, jadi baru kita launching ini. Jadi, nah seperti itu di DKI ada, di Bandung ada, yang terbaik itu di Denpasar, seperti itu. Nah, kenapa kami kumpulkan ini? Kami ada mall pelayanan publik di balai kota, tapi terpisah-pisah. Jadi kita tidak terintegrasi. Jadi mall pelayanan publik itu wajib bagi seluruh pemerintah. Nah, cuma kita sekarang terpisah-pisah karena keluhan masyarakat waktu saya kampanye, maka saya pusatkan. Jadi namanya pusat pelayanan publik, jadi mall pelayanan publik. Jadi aspek digitalnya tetap jalan. Ya, jadi ada yang cuma tidak perlu datang, dia hanya pakai handphone. Tapi kalau yang IMB harus datang, jadi harus datang. Bayar PBB tidak perlu datang. Sekarang kita sudah bikin beberapa aplikasi. Tetapi dalam urusan-urusan izin kadang-kadang lebih banyak itu persoalan-persoalan spesifik yang harus tatap muka. Nah, inilah yang kita siapkan di situ. Jadi bukan hanya mall pelayanan publik, dinas-dinas yang terkait dengan itu masuk juga di situ. Bahkan kami membuat sistem smart city kita yang baru namanya Marvek. Ini Marvek ini sudah sangat di respect oleh Amerika, Jepang, sama Cina. Marvek itu adalah Makassar Virtual Economic Center. Jadi kita akan dengan belajar dari pandemi, kita akan bikin sebuah sistem baru. Kalau Somber dan Smart City kami kan sudah 7 tahun. Kami bikin sistem yang tercanggih. Kebetulan sistem yang kami buat ini tidak ada mereknya. Kami tidak dijajah oleh merek, kami bikin sendiri. Dan itu sudah membawa kami berjalan ke seluruh dunia. Bahkan Obama dulu mengundang saya bicara di San Francisco, di depan CEO seluruh dunia, Zuckerberg, Tony Fernandes, di depan situ semua. Gara-gara apa? Gara-gara sistem smart city kita. Banyak orang tidak tahu ini, tapi bisa dilihat di Google 16 Februari 2016, ya, 2017. Saya dengan Pak Jokowi bicara di situ, Tom Lembong dengan Dino Patijalal. 4 orang Indonesia yang bicara di situ. Kenapa? Karena kita punya sistem pelayanan. Nah, memang Pak Swar, kita lagi membangun kembali apa yang dulu kita capai menjadi terbaik, kita buat lebih baik lagi. Untungnya ada pandemi, karena kita bisa belajar dari pandemi bahwa ternyata sistem smart city itu adalah salah satu solusi dari pandemi supaya orang tidak ketemu seperti itu. Tapi mall pelayanan publik dibutuhkan karena tatap muka itu dibutuhkan pada case-case yang tidak bisa dijawab oleh sistem. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, ya mungkin di antara 3 ini 2 hanya masukan Prof. Marwan dan Prof. Marsudi. Oh iya, Pak. Tapi Pak Majid tadi mungkin perlu. Oh ya, jadi Pak bangkitan ini Pak Majid, saya gini kan tukang bikin tatralog juga. Ya. Jadi saya tahu itu bangkitan dan tarikan transportasi. Ya. Jadi saya kira aliran orang di kota di downtown itu menjadi memang titik kumpul. Ya. Kecuali kalau kita bikin pusat pelayanan baru gitu kan, sebenarnya
Suara. Suara. Pisah-pisah, tidak lagi jauh. Saya bangun. Iya. Jadi kata dekat masyarakat itu dekat dengan balai kota, dekat dengan Pantai Losari, ada benchmarknya. Kalau yang tinggal di Tabanan Raya pasti dibilang jauh, tapi mereka bersepakat dekat itu dekat dengan balai kota. Jadi ya begitu, Bro. Jadi mereka itu saya tanya di mana, kan bingung juga. Nah, kami misalnya Dukcapil, pencetakannya bisa di kecamatan sekarang. Saya mau adakan dia di kelurahan. Makanya kenapa ada kontainer? Salah satu yang bisa mencetak buat nanti di kontainer. Jadi kan banyak orang ini kan begini memang, tetapi bagus ini sebenarnya di Makassar karena tidak ada ide yang tidak teruji. Dan tidak boleh ada lolos ide yang tidak teruji. Jadi itu harus diuji. Ya termasuk kontainer dulu dicala-cala apa semua. Dulu jalan metro dicala-cala semua. Mari kita cala-cala sekarang semua. Suaranya Pak Adi. Kan begitu, cuma kurang sabar saja dan harus praduganya diperkecil sedikit, keep positive thinking, insya Allah Makassar akan jauh lebih baik. Kita menerima kritik kok, dan saya biasa dikritik, jangan kan dikritik, dibully saja. Ya, tiap makanan pagi naik itu dikritik. Iya, saya kira kita langsung ya, karena waktunya terbatas. Terima kasih Prof. Marzuki dengan Prof. Marwan ya, tadi mungkin ada tahu Prof. Marzuki tadi masalah kemiskinan. Jadi Prof, pengangguran itu di Makassar pengangguran tumbuh. Dia datang ke sini pengangguran, terus dapat kerja, terus sepupunya lagi datang jadi pengangguran baru. Jadi karena itu migran sebenarnya, lebih ke migran. Yang ini migran yang membuat orang migran juga. Ya, jadi tapi sampai di Makassar dia tidak miskin. Kita berhasil menurunkan kemiskinan, tapi tidak berhasil menurunkan pengangguran. Kenapa? Selalu ada pengangguran baru, Pak. Pertumbuhan kota Makassar tiap tahun hampir 100.000 ada orang baru masuk di Makassar. Dan ya kita tidak lepas dari proses konsolidasi aglomerasi ini, ya sehingga mereka datang. Kemudian sudah ada kerja, dia panggil lagi sepupunya, ada pengangguran baru lagi. Jadi penganggurannya tumbuh, tapi kemiskinannya rendah. Jadi sebenarnya disitulah prestasi Makassar. Berhasil menabsorb kemiskinan tadi. Buktinya, sayang tidak diukur secara per bulan, karena sifatnya provinsial, Gini rasio kita lumayan turun. Kalau dulu di provinsi 0,4004, kita 0,345 dulu kalau tidak salah. Tidak tahu sekarang berapa. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, silakan kita barangkali mulai dari sini aja dulu ya. Pak Surula silakan. Mulai maju hitam. Jangan terlalu panjang. Biar teman yang dapat. Saya tidak meragukan Pak Dhani. Ya. Semenjak sama-sama tim ahli, kemudian kemarin seleksi bersama Pak Ilmar. Siap. Beliau adalah orang terbaik yang dipilih oleh, jadi kami tidak meragukan. Tapi saya melihat sebagai perspektif orang komunikasi. Siap. Tadi jelas sekali tidak begitu yang diinginkan oleh Pak Dhani. Tapi tidak boleh juga kita bilang bahwa itu kesalahan Bapak Dhani. Salah. Ya, tidak bisa. Ya, orang-orang baru kasih dia. Saya berharap ada satu solusi, mungkin Pak Dhani butuh juru bicara yang bisa potensi yang hampir sama. Betul. Jangan dibawa dia gitu. Karena waktu Pak Dhani masuk di membenahi birokrasi Makassar, dia ibaratkan minum kopi. Masih nggak Pak Dhani? Iya. Setelah dia meminum ternyata bukan kopi, dalam lumpur. Ya. Pertanyaannya apakah masih seperti itu dengan kejadian tadi? Nah, kemudian dari perspektif komunikasi juga saya pernah bicara sama Pak Yusran sebagai sahabat saya. Kemarin sempat menggetarkan tentang banjir. Iya. Tapi mesti bahasa yang lebih iso. Karena dia bilang, nah ini genangan, tapi ini juga. Itu reaksi. Itu bagus itu. Lama saya tidak pernah klarifikasi, itu perlu dicerita nanti. Reaksi. Kenapa ada reaksi seperti itu? Karena
apa ya, mungkin Pak Dhani melihat dalam keadaan seperti itu. Padahal kalau kita buka data di yang saya sempat baca tadi malam, saya jam 1 sampai jam 3, saya lihat ada beberapa data yang kita lihat, ada beberapa daerah memang daerah banjir. Ada 6 yang saya catat. Itu sudah masuk dalam program. Publik mau tahu sejauh mana ini seperti Kapuci ini. Iya. Kalau Tamalangkria, Tamalate. Betul. Ya. Jadi Tamalangkria itu memang. Tapi saya melihat ini belum ada penyampaian dari kita punya wali kota terbaik. Jadi saya pikir ini perlu dijelaskan. Jadi kalau saya lihat tadi yang dijelaskan sejak awal, kita ada masalah sebenarnya. Ini masalah komunikasi. Jadi kadang-kadang orang juga melihat komunikasi itu sederhana sekali, padahal tidak seperti itu. Apa yang diakibatkan dampak daripada Pak Dhani? Citranya Pak Dhani kok begitu ya? Masa sama macam mau digilas? Artinya itu yang kesan di publik, tapi kesan di Pak Dhani tidak demikian. Makanya Habermas bilang, saya makanya di grup saya bilang Pak Adi perlu dialog, karena dialog itu akan memberi ruang publik mengetahui seperti ini. Jadi tadi kan sudah kita lakukan secara online, ini bisa tahu clean ini persoalan. Tapi dari teks yang ada ini kan kelihatan sekali bahwa ini betul-betul babedanya kok sampai mengatakan dulu pernah di mana produksi tidak jadi, terus ada kegagalan gitu. Berarti gambar sudah jadi, tapi Pak Dhani bilang belum jadi digambar. Nah, yang mana yang mau didengarin sebenarnya? Jadi sebenarnya saya melihat apakah kopi pahit atau masih lumpur gitu ya. Karena begini, orang-orang di Pak Dhani harus punya mitra kerja yang bagus gitu. Jadi bisa terseret-seret ini. Kalau Pak Radi bilang waktu beliau jadi rektor, Rasulullah kalau jadi pemimpin harus perhatikan roda belakang. Roda depan cepat jalan, yang di belakang terseret-seret. Inilah akibat seperti itu. Dalam proses opini publik kan juga. Ya banyak lah saya memberi masukan ke Pak Dhani sebelumnya gitu. Saya kira begitu Pak. Ya, pernah kami bersepakat mau menyampaikan Pak Dhani gimana sebenarnya supaya tidak seperti itu lagi gitu. Saya kira begitu. Sebentar dijawab ya Pak Dhani. Prof Mui, silakan Prof. Waktunya Prof. Tolong di. Terima kasih. Jadi saya catat-catat tadi sebelum saksi ini kan berbicara soal taman macan. Itu yang ada di otak ini. Setelah tiba di sini ternyata bukan seperti itu. Yang saya mau bilang kalau taman macan, apakah ini bukan hal yang dilindungi sehingga bisa dibangun? Apakah bukan termasuk cagar budaya? Ini persoalannya. Itu, tapi itu tidak masalah lagi karena kita tinggal di sini. Nah, satu yang selama dialog ini kan di atas drainase. Iya. Tentu jawabannya sudah diantisipasi sedemikian rupa. Sudah. Tapi perlu juga kita ingat bahwa di Kota Makassar ini nomor 2 masalah kita di Makassar ini adalah banjir. Nah itu mudah-mudahan dengan itu terantisipasi. Nah ini titipan saya bawa. Apa ini kita punya sungai di Makassar ini yang membelah Kota Makassar ini tidak bisa dimanfaatkan. Yang membelah di Komplek Lunas, yang membelah dari atas sana sampai kanal. Kalau misalnya diprogramkan dengan biaya yang besar-besaran ya, mereka salah satu solusi dari kanal Prof ya. Saya waktu saya dengar diskusi ini ramai di benak saya kan ada RT RW kita di Kota Makassar ini ya. Saya cukup terlibat di dalam perancang membahas tentang serta RT RW. Saya kira itu saja. Yang terakhir ini anekdot. Salah satu ada 2 dalam kepemimpinan Muhammad. Ada kepemimpinan lapisan keduanya lumayan hebat dibanding dengan lapisan pertamanya. Itu juga bahaya. Ada juga lapisan keduanya jauh sekali dari lapisan pertamanya. Ya tentu Pak Wali tahu bahwa jaraknya otaknya Pak Wali dengan lapisan kedua seperti ini. Dan idealnya harus dekat. Saya kira terima kasih. Baik. Ya, saya gilir dulu Pak Wedi ya. Prof Ando sebentar. Iya. Atau staf ahli ya, jangan dulu ya.
Silakan, Tawedi. Ya. Ya. Oke. Sebenarnya yang dibicarakan menurut saya ini banyak persoalan pelanggaran konstitusi. Yang pertama perlu saya tegaskan bahwa persoalan Taman Macan ini saya pikir hanya persoalan the top of the iceberg, hanya puncak gunung es saja. Karena kenapa? Ini ada amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa 3 tahun setelah ditetapkannya RT RW kota itu harus diperdakan yang namanya rencana RDTR, ya. Betul. Saya pikir ini pelanggaran ini. Jadi itu belum dilakukan di Makassar hingga hari ini. Nah, kenapa semeraut pembangunan kota? Karena itu tadi RDT RW-nya tidak ada. Jadi kalau Pak Wali Kota membangun dimanapun, dia bisa kontroversi. Karena memang masih fleksibel, karena belum ada zonasi. Nah, sebagai contoh yang saya bisa gambarkan, dan ini sangat krusial dan sangat kritikal, itu ada pemberitaan Pak Wali ingin membangun road race di Mutia. Tolong dicatat bahwa itu di RT RW Kota Makassar Perda Nomor 4 Tahun 2015 itu di pasal 20 ada yang namanya sub PPK 2 bahwa wilayah Mutia itu adalah merupakan wilayah pemukiman padat dan pemukiman ringan ya, dan juga menjadi pusat layanan pendidikan tinggi dan pusat kegiatan maritim. Jadi tidak ada untuk kegiatan olahraga. Jadi menurut saya kalau itu dilanjutkan itu melanggar tata ruang yang Pak Wali sendiri tetapkan. Jadi menurut saya itu yang harus dihentikan. Kecuali Bapak harus mereview, memperbarui RT RW-nya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, catatan dari RT RW itu untuk wilayah kawasan olahraga itu hanya ada di Matuani, kemudian Dayak, Barombong dan Perebus. Selain itu tidak ada lagi kawasan olahraga. Jadi kalau menurut saya perlu diperhatikan Pak Wali karena ini sangat urgent sekali dan sangat prinsipil sekali penetapan rencana detail tata ruang wilayah. Ini sangat-sangat penting sekali karena kalau tidak, ini juga berimplikasi kepada apa yang namanya prosedur sistem pelayanan perizinan yang berbasis elektronik sistem proses. Nah, ini ada menarik, ada temuan ini tahun 2019 bahwa salah satu yang masih dicurigai OSS-nya itu belum maksimal dan belum efektif adalah Kota Makassar. Ini dilakukan oleh KPPOD. Ini KPPOD tahun 2019. Ini KPPOD. Jadi ini menjadi perhatian dan catatan dan semoga saja RDTRW ini penting sekali Pak Wali karena ya percuma kita bicara tentang work class city kalau RDTRW-nya tidak ada. Dan yang terakhir ada komentar saya tentang Most Livable City Index. Ini tahun 2000 yang disurvei itu tahun 2017. Itu Makassar itu masuk ke the bottom tier. Itu paling buncit malah. Itu tahun 2013. Sampai survei. Ini disurvei oleh Most Indonesian Most Livable City. Iya. Itu tahun 2017. Iya, itu masalah kota itu dia palunya, otoritasnya. Jadi ini hasil survei MLSI tahun 2017. Itu yang top tier itu Solo sampai Banjarmasin, kemudian Apagaya itu Pekalongan, Manado, bottom tier itu paling buncit nomor 10 Makassar dengan poin 55,7. Saya kira itu pembandingannya Pak Wali. Ya. Supaya memicu terus kedargahannya supaya bisa. Ini salah satu yang mudah. Ini baru dosen sosiologi UNAS ya. Terima kasih Pak Sawidi. Silakan Prof. Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan teman-teman lain. Tahun ini 2021 ya, penduduk Makassar itu sudah 1.450.000 orang. Ya, tahun lalu masih sensusnya saat itu 426 sekian, tapi ya bertambah sekitar 25.000-an dengan 6.000 KK setiap tahun. Itu yang resmi penduduk kota, belum yang masuk 10.000 harus bangkit keluar barat mencari hidup di Makassar tanpa tanggung jawab untuk kebersihan keamanan, pulang ke kampung di sore-sore. Nah, tinggal Makassar seperti sekarang ini. Karakteristik penduduk Makassar ini ya tidak lain seperti penduduk desa yang humble, yang apa.
penduduk Makassar itu rasional. Dan lebih separuh penduduk Makassar ini kelas menengah ke atas. Tuntutannya tidak mau macet, tidak mau pelayanan lambat, tidak mau banjir. Pelayanan publik harus prima semua, itu tuntutan dari kelompok masyarakat yang menengah ke atas yang sekarang di kota ini dengan karakteristik 1001 macam. Maka 2002 macam orang kali sekarang. Nah ini yang harus diwakilkan, itu kita pahami betul bagaimana beratnya Pak Wali di dalam menghadapi ini. Ya, menjadikan Kota Makassar most livable city. Sekarang ada proyek pembangunan Aceh itu Pak Sekit mengenai menjadikan Makassar di planningnya most livable city. Tapi itu tidak mudah karena terlalu banyak persoalan yang ada. Nah kita bisa pahami kalau wali kota barangkali memang sekali-sekali seperti filsafat Bugis itu sekali-sekali harus keras dari bentuk. Tapi ketika sudah apa, keras memberi kenyamanan ya kepada masyarakat. Nah, sekali-kali harus lembut dalam konteks tertentu. Nah itu persoalan. Oleh karena itu menurut saya sebetulnya salah satu tuntutan yang mungkin secara bertahap dipenuhi oleh rencana Pak Wali adalah mall pelayanan publik. Itu sebetulnya cara untuk meminta tadi karakteristik yang sangat rasional daripada penduduk Makassar ini. Mall pelayanan publik yang tadi memang ya saya kira kalau saya setuju sekali pada memang harus berada pada radius yang dapat aksesibel dijangkau. Ya, dan sebagainya. Untuk efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi prosedur dan sebagainya. Hanya memang barangkali pada tahap awal harus yang prioritas dulu Pak. Ya, pelayanan publik yang strategis yang karena saya lihat di Banyuwangi itu pelayanan publik mulai dari pelayanan isi sampai kepada konsultasi orang mau kawin. Jadi itu terlalu baik. Teragama ada sertifikasi penjadwalan dari perizinan. Nah kita yang strategis dulu yang betul menjadi sumber keluhan masyarakat sekarang. Tapi ada satu hal yang saya ingin terakhir dengan Pak Wali. Ya betapapun indahnya itu bangunan, rapinya itu apa setengah kami itu penataan lokasi. Kalau SDM-nya tidak mendukung Pak Asus. Nah ini yang saya khawatirkan sebetulnya, sehingga dia akan menyebabkan trust masyarakat terhadap fasilitas ini menjadi lagi. Kalau Bapak tidak mempersiapkan SDM yang bisa membuat satu pelayanan prima yang betul-betul memenuhi standar pelayanan. Karena ada dua prinsip yang terakhir, ada dua prinsip dalam pembangunan kota yang saya ingin. Yang pertama itu engagement ya, yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat ini harus berhadapan secara diametris antara pelayanan Bapak dengan dukungan masyarakat, dan itu tengah-tengahnya harus trust. Yang kedua adalah equity. Ya, pelayanan keadilan, pelayanan publik yang harus berkeadilan. Nah ini yang kadang-kadang juga menjadi keluhan masyarakat, hidup capek di keterruan di mana segala macam itu di minum kadang-kadang ada kesan seperti itu. Ini tidak beda kita rasakan antara keadilan. Nah itu jadi equity salah satu prinsip di dalam memberikan suatu pelayanan kepada seluruh penduduk Makassar yang sudah sangat terlebih dan mempunyai rasionalitas yang sangat tinggi. Terima kasih Pak. Apa yang dimasukkan Prof. Tahir itu tadi juga sebagian ya sudah dijelaskan. Silakan saya sebelum terakhir ke Prof. Kasim, Prof. Maruf dulu. Ya. Terakhir Prof. Kasim. Ya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, teman-teman dari forum dosen. Saya kira minggu-minggu terakhir yang lalu itu memang isu-isu tentang taman kota ini yang menyeruak ya. Akan tetapi setelah kami mendengarkan informasi dari Pak Wali, ternyata terjadi misinformasi sebenarnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rasulullah. Saya mengatakan di grup WA bahwa kita wajib mengapresiasi program dan rencana pembangunan kota yang baik dan perspektif. Dan ini apa yang disampaikan Pak Wali tadi memang sudah sangat-sangat perspektif sekali. Hanya saja memang karena di masyarakat juga berkembang, katanya akan dibangun mall di Taman Macan. Nah ini lain lagi nih. Iya. Istilah mall. Jadi tapi barangkali perlu diceritakan masyarakat. Mungkin lebih bagus
Enggak, memang istilah resminya itu, Pak. Jadi, tapi nggak apa-apa lah sebenarnya. Nah, memang itu perlu diuji. Kritik itu bagian dari instruksi masyarakat. Ya, perlu diuji. Kritik itu adalah instruksi masyarakat sebenarnya. Dalam bahasa kearifan lokal Bugis Makassar adalah si pengaring-arangi. Iya, siap. Kupawang ki. Iya. Jadi istilah-istilah seperti itu barangkali yang meresap dalam masyarakat Makassar. Tapi apapun juga sebenarnya yang diminta oleh masyarakat tentu menjadi bahan untuk Pemkot misalnya. Seperti pernah dibaca oleh rakyat, oleh masyarakat, bahwa Pak Wali akan membuat jalan tol dari Pangeran sampai ke pantai. Iya, betul. Ya, itu juga sebenarnya bagi masyarakat awam, bagi masyarakat yang bermukim di Tamalan Ria, itu kan juga mungkin mengatakan kenapa tidak disambung saja ya? Disambung saja. Betul. Ada model ya. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Hal-hal seperti ini barangkali perlu kita dengarkan. Dan jangan kita curigai bahwa ini adalah kritik yang mau ini. Kita anggap bahwa di Palingarangi diingatkan kita. Saya kira itu. Bagus ya. Kasih. Saya sebelum Prof Kasim terakhir, barangkali ada yang mau menyampaikan dari staf ahli. Prof Kasim. Ya, kalau begitu ya kita sebelum menjawab Pak Wali terakhir dan kita tutup, silakan Prof Kasim. Ya. Terima kasih Pak Wali. Ya. Ada masukan dulu Pak Adi. Ada. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Wali ini ada teman-teman Tribun itu yang akan merespon mempublikasi ya ke masyarakat. Ya. Insya Allah macamnya tidak akan Pak Marwan, Prof Marwan. Tinggal MPP-nya. Iya. Apa yang dikatakan Pak Tahir, apa yang dikatakan Pak Prof, khususnya tradisi Bugis Makassar dan juga suku Kapau-Pau. Iya, betul. Suku Kapau-Pau, jadi kita juga kontrol harus menjaga tradisi itu, jangan Kapau-Pau. Iya. Kritik oke, tapi jangan terlalu banyak Kapau-Pau. Istilah medsosnya hoax. Iya. Itu yang banyak menyiksa pemerintah sehingga terhambat. Tapi kritik itu menurut saya itu yang harus dipertimbangkan. Iya, baik. Jangan sampai yang dikhawatirkan oleh masyarakat menengah ke atas yang mayoritas warga Papua di sini. Justru khawatir begal, bandit, premanisme, kekerasan, kekurang ajaran, melanggar tradisi Makassar. Tidak ke MPP itu. Iya. Itu juga harus segera dipikirkan. Jangan tempat ada Jabarate. Justru buat apa tangkas kota kita? Kalau pelesiran di kota ini kita tidak berani. Ya. Saya punya ponakan supir truk tangkas. Saja. Saya kenapa selalu macet di situ di TPA? Dia bilang, oh ada 700-an itu setiap hari hadir di situ. Dan harus penuh, harus masuk ke situ. Saya bisa memahami. Jadi pemerintah bukan tidak bekerja. Ada hal yang harus dibenahi. 700-an katanya. Saya sering di situ macet. Kalau saya sudah tahu jamnya dia macet, saya hindari. Jangan itu yang pindah akan begitu ke MPP. Yang ketiga, sebenarnya ada aspek yang juga mesti dipertimbangkan. Itu bahwa semakin maju sebuah kota, semakin canggih juga pengkritiknya. Iya.
Wali. Karena wali kota yang nyentrik dan berani, wali kota yang nyentrik dan berani, menurut pengalaman saya sebagai orang tua, saya suka. Saya suka. Semua wali kota di dunia, apalagi di Indonesia, yang saya kenal nyentrik dulu, waktu saya masih muda, dia mengubah warna kota ini. Salah satunya Pak Wali. Berani. Nyentrik dan berani. Yang saya katakan berani, dia bersih, tidak ada sasaran tembak. Tidak mungkin orang berani kalau ada sasaran tembak. Terus kan melawan Pak Yusuf Kalla. Karena saya berpendapat Pak Yusuf bicara politik itu masalah ekonominya. Jangan masalah ekonomi tertentu mau menguasai kota ini, sementara misalnya wali kota yang saya anggap bersih mau independen di bidang itu. Maka teruskan keberanian itu. Karena wali kota yang nyentrik dan berani pasti didukung setidaknya oleh para akademisi yang berpikir. Iya. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Ya. Begini barangkali sebelum Pak Dhani, kalau ada kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan, jangan saya minta tribun. Ya. Saya kira tribun bisa ya. Ya. Selama ini kita sudah tahu. Oke. Pak Dhani silakan kita mau menutup. Ya. Itu yang saya mau sampaikan sebagai penutup itu yang ramai dulu di sini ya. Saya itu baca-baca, ini sudah over ini, kita punya grup ini. Saya hanya masuk memberikan pendapat yang supaya ya semua berpendapat. Ya, kita dengarkan dulu Pak Dhani. Sebentar mungkin kita jadikan sebagai salah satu. Ya, saya terima kasih senior-senior saya Pak Prof. Tentunya saya hari ini sangat kaya dalam pandangan. Memang pertama adalah selalu saja pemerintah itu punya kekurangan dalam komunikasi dengan masyarakat. Saya merasakan langsung. Kemarin saya sampaikan ke Bapeda, masih muda, jadi baru banyak belajar. Saya tidak marah dia, bilang kau banyak belajar. Kau ukur satu kata dengan kata. Salah pertama tidak masalah, biar kau salah tidak masalah. Tapi perbaiki segera. Ya masalahnya adalah bagaimana kau perbaiki itu, menyempurnakan. Memang pemerintah kota, saya kira Pak Yusra tahu sekali, Ibu semuanya tahu Pak Anwar, Pak Prof Anwar, Prof. Bagaimana itu di sana itu, aduh. Lain dibicarakan, lain dikerjakan, wah macam-macam. Jadi memang, tapi kan tidak mungkin saya ungkap secara terbuka di sini, karena itu menjadi tugas kami. Busuk-busuknya mereka, busuk-busuk saya juga. Jadi yang saya ingin pertanyakan, memang betul Pak Sawedi sampaikan tadi soal tata ruang. Saya ini orang tata ruang Pak Sawedi. Indeks itu yang otoritas mengeluarkan itu IAP. IAP itu adalah institusi tertinggi tata ruang. Ya, itu yang pertama. Kalau yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau rasa-rasanya kalau IAP, rasanya kita itu ranking ketiga, 2 atau 5 besar lah. Karena saya survei, saya adalah wali kota yang mensurvei per 6 bulan. Independen. Satisfaction Index, misalnya dulu waktu saya periode pertama, saya start dari 61 Satisfaction Index, kepuasan masyarakat, sampai ke 86. Tiap tahun itu saya ukur. Kecuali yang 2 tahun ini terakhir itu diukur tapi tidak diumumkan. Ya. Nah, mengenai detail tata ruang, benar sekali. Sebenarnya kami sudah anggarkan dulu, Pak Sawedi. Itu sudah kita detailkan semuanya. 12 miliar saya anggarkan. Dan yang kerjakan itu ketua IAP langsung. Saya tidak campur, pada saya orang tata ruang. Bersama ketua IAP sekarang, satu tim. Tapi begitu saya lihat, waduh, ini nggak bisa dilaksanakan. Bahaya kalau kita kunci pakai ini, mengamuk masyarakat. Nah, lagi-lagi membangun kota itu boleh kita butuh orang lain, tapi kalau dia tidak paham kita punya kota, itu berbahaya loh Pak. Saya ini paham betul Makassar, buat zamannya Pak Ilham, saya yang bikin tata ruang. Sampai yang sekarang ini disahkan, saya yang bikin. Jadi saya tahu senti demi senti.
kalau ada di sepanjang pantai yang salah Pak Sawedi, saya tanggung jawab. Tapi selain itu bukan saya tanggung jawab. Sepanjang pantai, Tanjung Bunga, Center Point, Pelabuhan, saya semua yang bikin itu. Nah, kalau ada yang salah, saya tanggung jawab. Dan saya berani bertanggung jawab, senti demi senti itu. Nah, makanya membangun kota memang tidak mudah. Tahun ini kita bikin detail. Sekarang sementara kita bikin, saya lagi koordinasi dengan sudah selesai jalur transportasinya, mulai dari jalur hijaunya juga, jalur birunya, kita akan, nanti insya Allah kami akan terbuka itu Pak. Kami akan rakorsus, saya undang kita semua. Rapat koordinasi khusus, kami akan undang kita semua. Silahkan kritik Pak, silahkan kritik. Saya tidak pernah ada kritik, kalau ada kritik lama bisa mendarah Pak. Nah, saya ini orang yang paling sering dibully, tapi bagi saya malah ada kenikmatan tersendiri kalau saya dibully Pak. Karena kalau tidak dibully sunyi rasanya juga rasanya. Tidak ada bisa tentangan lagi, ada naik terus ada naik. Saya mau jawab soal banjir, ini menarik banjir. Jadi begini. Tidak ada kota yang early warning sistemnya jalan kecuali Makassar. Tanggal 4 saya sudah umumkan bahwa kita akan mengalami banjir tanggal 5, 6, 7. Sedangkan BMKG bilang sampai tanggal 9. Saya tambah tanggal 7 saja. Bersiap, semua siap, ini datanya, ini datanya. Jam 6 sampai jam 6 subuh kita standby, itu pasang tertinggi. Tanggal 5 boleh hujan Pak, tinggi. Hujan. Maka terus tanggal 6 tambah tinggi hujan. Saya pergi cek. Ada wartawan semua. Ayo kita pergi cek. Di 2 tempat. Di Kodam 3, kebetulan baru kali ini karena tidak ada yang ngurusi di barang-barang di sungai, saya kerut ke sungai Pak. Pemerintah kota yang pastinya kan, mohon maaf dan menyalahkan siapapun. Bukan otoritas saya itu Pak. Saya kerut itu semua sungai di situ. Saya telepon badanan, balai. Akhirnya saya bikin. Tolong Bapak awasi, biar saya bikin. Biar tidak ada biaya Bapak, saya bikin. Saya bikin di sungai. Maka saya pergi cek sana Pak. Waktu cek di sana, kering Pak. Tanggal 6 itu, 6 jam 3. Kering, di jalanannya ada genangan begini. Masa kalau begini saya bilang banjir? Jadi waktu saya di wawancarai itu, saya bilang belum ada banjir. Ada genangan. Sore, banjir tambah meningkat Pak, mulai naik air. Jadi saya jam 3 itu jam 6 mulai naik air. Jam 10 sudah sampai begini. Baru jam 10 keluar itu berita. Berita yang jam 3 mestinya jadi berita jam 10. Seperti patah tua kita lihat. Jadi seperti itu. Jadi tapi ini kalau saya ini kekayaan medsos sebenarnya. Kalau saya ini kekayaan. Sama tiba-tiba dibilang bahwa bagaimana dengan di Tawadain kasih 2 lantai rumahmu ribu lah. Anak-anak wartawan datang, saya bilang begini. Dulu kau bilang sama saya, bikin nggak jalan. Saya bikin kau jalan. Dulu kau bilang tidak ada kanal di belakang. Dulu kau bilang tidak ada waduk, ada di waduk, di padi di belakang. Kira-kira apa pilihannya? Sisa 2. Kau pindah dari sini atau kau kasih naik rumahmu? Kira-kira kalau saya bilang kau pindah dari sini lebih cilaka lagi Pak. Jadi apa yang saya bicara itu Pak? Itu ilmu, ilmu mitigasi. Ya cuma selalu saja di dalam dunia medsos itu putar-putar. Jadi kalau saya anggap itu bumbu-bumbu sebenarnya, saya bahagia nih Pak, tidak susah ya. Enggak nih Pak Dani, artinya kalau ada janganlah bisa terakhir. Kan kalau Bapak langsung muncul pasti kena sasar. Nah doorstop itu Pak, susah. Nah saya sudah di doorstop. Kalau tidak, sebenarnya apa yang kita katakan benar. Mungkin ada kata-kata yang maaf ya, misal apa gitu. Makanya saya bilang kalau mau aman, saya kira tapi kalau saya Pak Asrullah, kan saya punya visi misi untuk semua, termasuk untuk haters tahu, kasih tahu ruang. Oh, udah apa-apa. Kita seperti produksi bilang, kita harus sampai semua orang. Ya. Kemudian yang Prof saya kira sifatnya nasihat, insya Allah kami sempurnakan Prof, terutama komunikasi. Kami punya sekarang, habis resetting ini, rata-rata muda. Camatnya muda, terus SKPD-nya muda, jadi perlu bimbingan.
Saya kalau perlu barangkali digilir satu-satu di sini supaya dia tahan uji juga. Kali bisa kami yang uji dulu satu kali gitu. Perlu. Mereka harus diberi pengalaman. Ya, jadi kadang-kadang itu saya bilang, tidak salah juga dibilang di Taman Macan, tapi memang salah di situasinya. Saya kasih tahu, kenapa begini? Aku kok bilang begini, dan saya jawab. Jadi kau harus sampaikan, DP itu hal sensitif. Ada benarnya, tapi lebih banyak salahnya. Jadi kau harus belajar komunikasi. Ini nih, kita tahu nih Pak Solo nanti bantu-bantu. Aduh, Pro Mahfud pelayanan Ma'ruf, saya kira insya Allah Prof, mall pelayanan publik itu tadi saudara saya Pak Imran juga salah paham kalau mall, saya kira kalau mall ini sudah idiom Bandir B. Saya tadi mau bikin government center, tapi kalau government center tidak dicatat, maka di MDP mall pelayanan publik. Sudah nih, begitu mall dikasih buku tabrak sama taman, jadi itu barang. Sudah dicatat, buku tabrak sama kota dunia, oh berarti kota dunia ini bagus-bagus mall saja. Kan begitu. Jadi, saya kira forum inilah yang bisa mencerminkan itu. Dan saya kira saya orang paling bersyukur ada di semua. Tolong kami nasihati, kami tidak sempurna. Kami hanya ingin menjawab sebagai pemimpin dan tanggung jawab. Nah, kata yang paling inti adalah menjawab. Nah, kalau gimana menjawab harus mendengar, karena pertanyaan itu harus didengar. Makanya kritikan adalah bagian yang saya kira bagi kami yang memperkuat pemerintah kota. Banyak hal, kalau saya cuma mau mengeluh tidak ada gunanya juga ya tentang pemerintah, tapi pasti kami akan jalankan apa yang menjadi misi kami. Tapi perlu dipahami bahwa tidak akan mungkin kami akan membuat hal-hal yang konyol. Nanti barangkali supaya tidak ada bias, tanggal 26 kami akan rakorsus memaparkan semua desain yang akan dilaksanakan tahun ini. Termasuk tadi Pak Sabini sampaikan soal sirkuit. Kami lagi merevisi RW Pak Sabini. Jadi memang saatnya kita revisi sekalian, karena kenapa di situ sirkuit itu juga ada alasannya. Karena kita ada kekurangan Pak di pemanfaatan ruang menurut Permen. Beda dengan Singapura Pak. Singapura itu fleksibel dia. Kita di Kadoro kemudian banyak bias pengertiannya. Contoh, ruko dengan toko, beda pajaknya, lain sekali pengertiannya. Nah di situ orang bisa manipulatif. Nah mengenai olahraga bisa di mana-mana. Kan saya bikin tata ruang itu karena olahraga bagian kelengkapan daripada kawasan. Saya bikin itu kawasan maritim terpadu karena ada fishport, ada kawasan pelabuhan terpadu, ada kawasan penelitian terpadu. Ya, itu di Lakang. Nah, sekarang saya bikin Lakang itu kawasan, jadi tetap semangat itu, tapi kita sempurnakan karena sekarang pelabuhan Pak. Orang ketahui dulu pelabuhan Pak. Saya bikin itu pelabuhan Pak. Orang bilang tidak masuk akal itu reklamasi. Sekarang pelabuhan menjadi pelabuhan terdalam di Indonesia, 20 meter. Di Tanjung Priok, Tanjung Perak hanya 11 meter. Inilah yang bisa mother vessel Pak. Nah, di sebelahnya saya bikin kawasan 1000 hektar. Kenapa direklamasi? Karena di situ ada gusung Pak. Mau tidak direklamasi, dangkal juga di situ. Tidak bisa dimanfaatkan untuk gusung itu. Jadi ini perlu dilihat langsung. Nanti tanggal 26 saya undang Ki. Saya akan paparkan peta 10x10 supaya kita bisa lihat kenapa mesti direklamasi. Nah, salah satunya adalah mitigasi. Nah, dengan kebutuhan ruang kita lebih mahal itu Pak. Ini Kima mau bikin di Maros. Dulu saya mau tanda tangan Pak, nggak ditangkap ini oleh mahal sekali. Lebih bagus itu reklamasi. Karena reklamasi itu Pak hanya 1 juta jadi di atas, terus dia punya nilai itu sampai 20 juta. Jadi daripada kita beli di Maros jauh atau apa, dan bukan di Kima juga. Ya, karena Kima kan Makassar. Seperti itu. Nah, jadi banyak yang memang perlu diskusikan. Kalau saya jelaskan juga pasti tidak sempurna, tapi paling tidak saya ingin mengambil kesempatan ini menyampaikan terima kasih Pak Di, terima kasih Pak Rona, terima kasih semua. Saya kira perlu memang nanti kami akan bentuk dewan-dewan Pak. Dewan tata ruang, jadi seperti nanti dewan komunikasi
Pak Surullah, saya mewajibkan SKPD tiap hari membuat 5 berita. 1 berita televisi, 3 berita medsos, 1 berita koran. Jadi 52 SKPD itu wajib. Artinya mereka ini harus membuat kegiatan supaya jadi berita. 1 minggu dia harus ada berita nasional. 1 bulan harus ada berita viral nasional. Jadi kita balik, jadi beritanya dulu di depan, ya, supaya Pak Kambi bisa banyak beritanya. Ya. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak Walis, mungkin ada catatan terakhir ya yang bisa juga menjadi bagian dari introspeksi juga buat kita, tapi mungkin bagi forum dosen ya. Yang pertama soal public engagement ya, saya kira itu tadi penting. Apa yang terjadi hari ini dengan Pak Wali Kota, saya kira ini alamat yang bagus Pak Wali. Jadi pelibatan partisipasi masyarakat itu sangat penting. Pembangunan yang dilakukan yang dianggap inklusif itu kan sebenarnya melibatkan partisipasi masyarakat. Nah itu saya kira catatan pertama yang dikemukakan oleh Prof. Tahir ya, saya kutip dari situ. Kemudian yang kedua soal komunikasi. Soal komunikasi juga penting. Ada beberapa hal seperti masalah banjir tadi, masalah pengertian mall. Barangkali yang sangat penting itu adalah seluruh SDM ya yang ada di wali kota itu perlu. Ya perlu juga sebetulnya hal seperti itu. Artinya tidak semua pro ya pendapat yang muncul di publik. Nah itu yang terakhir yang saya katakan, bahwa forum dosen ini adalah forum masyarakat sipil, Pak. Jadi kita bisa memahami kalau Pak Wali melihat ada perbedaan pendapat bahkan tajam di antara kita, itu hal yang normal, hal yang wajar di dalam institusi atau wadah masyarakat sipil. Jadi bahkan ada yang tidak sependapat, kalau menandatangani sesuatu itu juga bisa menjadi bagian dari kita. Yang sepakat silakan tanda tangan, yang tidak sepakat ya boleh berdiri. Nah, itu bagian dari dinamika dari forum dosen yang ada selama ini, dan saya kira kita saling menghargai, termasuk tadi yang dikemukakan oleh beberapa orang yang berbeda secara tajam ya di antara kita. Itu bagian dari modal sosial dari forum dosen. Saya kira itu bisa dipahami juga oleh Pak Wali. Paham sekali. Ya, terima kasih banyak Pak Wali. Nanti terakhir ini ada catatan mengenai undangan ya. Barangkali mungkin juga itu mudah-mudahan forum dosen beberapa yang sebenarnya mau pilih apa semua. Saya jelaskan dulu, rakorsus itu adalah kami rapat mulai dari wali kota sampai kepala seksi. Itu lebih 1.003 orang. Dengan staf ahli dari BUMD. Biasanya kami menghadirkan misalnya pembicara-pembicara, misalnya kami konsentrasi soal misalnya manajemen. Pasti ahli manajemen nasional kami Pak. Kemarin kita mau kerjasama luar negeri, di Lopati Jalal kami undang. Kami mau bicara marketing, Herman Kertajaya kami undang. Nah, tetapi ada tim-tim ahli yang mengkritisi itu barang. Nah, saya berharap forum dosen bisa berperan. Buat. Ya, saya kira itu hari ini sudah terjadi juga. Terima kasih banyak Pak Wali. Saya kira teman-teman, bapak-bapak, ibu senior yang hadir, kita tutup pertemuan forum dosen hari ini. Diskusi, mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.